Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Alismia selaku pembimbing 1, Bapak Muhammad Zainuddin selaku pembimbing 2. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen menguji 1 dan 2. Saya di sini akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul penerapan metode material rekrutmen untuk menentukan persediaan bahan baku di UT Jatara Jaya. Saya Muhammad Agung Saputra dengan NIM 166110076 Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Aceh. Yang saya presentasikan saat ini yaitu versi tentang latar belakang penjualan pustaka dan metode penelitian. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam melakukan produksi pembuatan furnitur, bahan baku utama itu adalah menggunakan bahan baku kayu. Di perusahaan ini untuk melakukan pembelian bahan baku kayu belum menerapkan suatu metode, yaitu dengan membeli bahan baku sebanyak-banyaknya untuk menghindari kekurangan bahan baku. Dalam hal tersebut itu terjadi kendala, yaitu seperti menumpuknya kelebihan kebutuhan bahan baku di gudang sehingga dapat menyebabkan bahan baku mengalami penurunan kualitas atau kerusakan dan overkapasitas pada gudang. Dan sebagian bahan baku disimpan di luar gudang. Dari terjadinya penumpukan bahan baku tersebut akan menyebabkan biaya simpan untuk menjaga kualitas bahan baku tersebut. Selain itu, kebutuhan bahan baku yang tidak menentu setiap bulannya membuat perusahaan kesulitan untuk menentukan jumlah pesanan bahan baku yang ekonomis dan optimal yang sesuai dengan kebutuhan dengan melihat kapasitas gudang yang ada. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran dari kondisi gudang bahan baku yang ada di perusahaan tersebut. Yang ini adalah data persediaan dan kebutuhan bahan baku pada tahun 2018. Di sini ada 3 jenis bahan baku kayu. Yang pertama yaitu log A1, log A2, dan log A3. Pada log A1 kebutuhan bahan baku rata-rata kebutuhannya yaitu 7 sampai 9 kubik per bulan dan pembeliannya 9 sampai 12 bulannya. Yang A2 yaitu pemakaiannya 7 sampai 9 kubik dan pembeliannya sampai 7 sampai 10 kubik. Yang A3 7 sampai 10 kubik pembelian, pemakaiannya 1 sampai 3 kubik. Dari situ dilihat dari kapasitas gudang yang ada yaitu hanya 45 meter kubik untuk menyimpan seluruh jenis bahan baku kayu. Dilihat dari data historis ini, rata-rata setiap bulannya mengalami kelebihan bahan baku dengan kapasitas hanya 45 meter kubik dan rata-rata penyimpanan setiap bulannya itu 47 meter kubik ke atas. Berdasarkan latar belakang di atas, adanya rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana menentukan kebutuhan bahan baku untuk memproduksi furnitur yang dilakukan oleh UT Jatara Jaya. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan kebutuhan persediaan bahan baku. Yang selanjutnya yaitu menentukan kuantitas dan jadwal pemesanan bahan baku. Ketika menentukan jumlah tidak minimum untuk melakukan pemesanan kembali dan menentukan biaya persediaan bahan baku. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu menggunakan sistem MRP untuk merancang memenuhi pesanan pada tahun 2012.
Yang kedua, teknik MRP yang digunakan yaitu metode Fixed Order Quantity, Fixed Broad Recruitment, Economy Order Quantity, dan Load for Load. Yang ketiga yaitu faktor biaya pesan, penyusutan material berdasarkan penyusutan bahan baku yang terjadi pada Januari sampai Desember 2019 yang dipengaruhi penyimpanan bahan baku dan cuaca. Yang keempat yaitu bill of material dari penelitian ini yaitu diambil dari salah satu bahan baku atau diambil dari salah satu produk yang paling laku. Asumsinya yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan per unit itu tetap tidak mengalami perubahan. Jadwal pengiriman produk tidak mengalami penundaan dari jadwal semula yang telah dibuat. Pembelian persediaan selalu tersedia dan harga bahan baku per material atau per meter kubik berdasarkan harga per Januari 2020. Dan mesin yang digunakan tidak mengalami problem atau kerusakan. Kondisi bahan baku yang diterima tidak cacat dan siap untuk dipakai. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu persediaan. Nah, persediaan merupakan bahan baku atau barang yang disimpan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Pada setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaan persediaan ini tidak dianggap juga sebagai beban karena merupakan pemborosan. Nah, karena persediaan ini adalah suatu barang yang bisa dicairkan sebagai atau dalam bentuk uang tunai. Nah, ini adalah ada beberapa persediaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kusuma 2019 menyatakan bahwa persediaan diidentifikasi sebagai barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode tertentu. Yang kedua yaitu menurut Mei Bahau 2013 persediaan merupakan aset paling liquid setelah piutang dan berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan. Persediaan pada manufaktur adalah barang-barang yang sedang diproduksi perusahaan manufaktur atas barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Selanjutnya yaitu pentingnya persediaan bagi perusahaan. Persediaan mempermudah dan memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta menyampaikan kepada para pelanggan atau konsumen. Persediaan memungkinkan produk-produk yang dihasilkan pada setiap tempat yang jauh dari pelanggan atau sumber bahan baku. Dengan adanya persediaan, produksi tidak perlu dilakukan khusus buat konsumen atau sebaliknya. Tidak perlu konsumen didesak supaya sesuai dengan kepentingan produksi. Yang selanjutnya yaitu material resource planning. Ini adalah suatu metode penjadwalan untuk purchase plan, manufacture plan order, dan plan manufacture order untuk menganalisis lanjutan berkenan dengan kesediaan kapasitas dan keseimbangan menggunakan perencanaan kapasitas. MRP ditemukan oleh Joseph Orlicki dari J.I. Cash Company pada tahun 1960. Nah, ini adalah itu MRP menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Stevenson. MRP merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan jadwal produk itu untuk barang jadi menjadi beberapa tahapan kebutuhan komponen dan bahan baku. Sedangkan menurut Brady Rangkuti 2017, MRP suatu sistem perencanaan dan penjadwalan kebutuhan material untuk produksi yang memerlukan beberapa tahapan atau fase. Dengan kata lain adalah suatu perencanaan produksi untuk
beberapa produk yang jadi. Sedangkan menurut Gasper 1998, mutu dari MRP adalah memperoleh material yang tepat dari sumber yang tepat untuk penempatan yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, ini adalah beberapa teori atau metode yang dipakai dalam penelitian ini atau dengan load switching. Yang pertama yaitu menggunakan fixed order quantity. Ini sangat spesifik untuk menentukan persediaan. Penentuan besarnya lot dapat memakai intuisi atau melalui faktor-faktor empirik atau juga sesuai dengan pengalaman pemakai yang biasanya dilakukan dalam pemesanan tinggi dengan memenuhi kebutuhan bersih dan periode ke periode. Misalnya yang kedua yaitu fixed period recruitment. Teknik penetapan ukuran lot dengan kebutuhan periode tetap ini membuat pesanan berdasarkan waktu tertentu saja. Biasanya juga kebutuhan tidak berdasarkan ramalan, tetapi dengan cara menggunakan kebutuhan bersih pada periode yang akan datang. Contoh yaitu economic order quantity atau EOQ. Penetapan ukuran lot dengan teknik ini hampir tidak pernah terlupakan dalam lingkup MRP karena teknik ini sangat populer. Sekali lagi, dalam sistem persediaan karena besar ukurannya pun tetap. Yang selanjutnya yaitu metode lot for lot. Ini merupakan yang paling sederhana dalam metode ini. Hampir selalu melakukan penghitungan kembali, terutama apabila terjadi perubahan atau kebutuhan bersih. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk meminimumkan ongkos biaya simpan, sehingga dengan teknik ini ongkos simpan pun bisa menjadi nol. Yang teori selanjutnya yaitu tentang peramalan. Nah, peramalan ini suatu upaya atau dugaan untuk memperkirakan situasi pada yang akan datang, masa yang akan datang berdasarkan masa sebelumnya. Ramalan bermanfaat untuk mengurangi kesalahan dalam aktivitas pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ini adalah flowchart. Flowchart atau susunan pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu memulai penelitian. Yang kedua melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Lalu melakukan perumusan masalah dan tinjauan dan tujuan penelitian. Pengumpulan data yaitu menentukan model bentuk produk, bahan baku, waktu tenggang, permintaan produk, persediaan bahan baku akhir, harga bahan baku, biaya pesan, biaya simpan bahan baku, kapasitas produksi serta material. Metode itu melakukan pengolahan data dengan melakukan forecasting terlebih dahulu, lalu melakukan input MRP dengan menyusun jadwal pemesanan bahan baku dan menyusun jadwal produksi. Ini yaitu proses MRP-nya yaitu menghitung kebutuhan kotor dan menghitung kebutuhan bersih serta menghitung ukuran pemesanan dengan menggunakan metode atau teori dari MRP yaitu fixed order quantity, fixed period recruitment, economic order quantity, dan load for lot. Selanjutnya yaitu menentukan waktu pemesanan. Lalu output dari MRP adalah rencana pemesanan. Setelah itu analisis dan interpretasinya itu melakukan penghitungan dengan beberapa metode dalam MRP dan membandingkannya, lalu memilih salah satu metode yang cocok untuk diterapkan di perusahaan tersebut. Lalu kesimpulan dan saran, lalu
kemudian selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau yang kurang bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.